Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Kurnia Pramista. Saya ingin mempresentasikan laporan magang pada PT Aerofood Indonesia. Di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama, nanti tinjauan pustaka meliputi latar belakang, sejarah dan logo, lokasi dan visi misi, bidang usaha dan struktur organisasi. Latar belakang. Latar belakang PT Aerofood Indonesia dikenal sebagai Aerofood ECS adalah menyalani penyedia layanan catering penerbangan internasional dengan pengamanan lebih dari 48 tahun. Perusahaan ini merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group dan secara konsisten menjaga reputasinya melayani layanan catering terbaik. Di tempat magang saya ini basicnya memang catering, tapi di layaknya perusahaan, di situ ada yang namanya Departemen Engineering. Di Departemen Engineering sendiri, saya ditempatkan di Production Support. Jadi, engineering yang membantu alat-alat produksi seperti tilting pan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sejarah. Perusahaan ini didirikan atas nama PT Garuda Dairy Farm yang bekerja sama dengan dairy farm di Indonesia. Basisnya di Hong Kong, cuman se- selanjutnya dipegang oleh PT Garuda Indonesia dan berubah menjadi PT Angkasa Citra Catering Service. Nah, kemudian berubah lagi jadi PT Aerofood Indonesia. Berikut adalah logo dari PT Aerofood Indonesia. Lokasi dan visi misi. Di sini lokasinya untuk penempatan saya itu di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk visi misinya, visinya menjadi perusahaan penyedia makanan layanan kelas dunia. Misinya menyediakan solusi makanan dan layanan untuk melampaui kepuasan pelanggan. Kedua, meningkatkan kemampuan organisasi dengan cara percepatan pengembangan sumber daya manusia serta inovasi di bidang proses teknologi. Yang terakhir, memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan melalui percepatan pengakuan di tingkat global. Terus bidang usahanya di sini ada catering penerbangan, terus juga bisa catering industri, terus retail dan layanan konsumsi eh, ini B2C itu konsumen itu semenjak COVID. Terus layanan Binatu di sini juga kita ada laundry. Laundry ini biasanya kerjasama dengan perusahaan seperti rumah sakit dan lain sebagainya. Produksi makanan dan minuman, event catering dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dan protokol higienis itu maksudnya para staf itu menjaga kesehatan dan protokol higienis dengan menggunakan APD sepanjang. Terus di sini ada struktur organisasi. Di sini ada direktur utama, direktur operasi, direktur keuangan dan keuangan dan SDM, direktur strategi dan komersial, dan jajaran juga. Selanjutnya kita akan bahas tentang maintenance. Pengertian maintenance. Maintenance atau pemeliharaan merujuk pada serangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk menjaga, memperbaiki, dan memastikan bahwa suatu sistem, peralatan, atau fasilitas tetap beroperasi dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan utamanya adalah memastikan kinerja optimal, mencegah kerusakan, mengurangi risiko kegagalan, dan memperpanjang umur pakai suatu aset atau peralatan. Terus selanjutnya ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu dibagi tiga, improvement, preventif, dan korektif. Yaitu ada turunannya lagi di bawahnya, ada modification, terus juga contohnya preventif ada equipment driven, predictive, self driven, atau korektif ada event driven. Oh ya, untuk
Maintenance yang saya gunakan di sini adalah korektif, lebih tepatnya yang breakdown, karena di sini maintenance yang digunakan ketika alat atau mesin itu ada kegagalan di dalamnya. Selanjutnya ada pelaksanaan. Di pelaksanaan itu sendiri, di sini saya melaksanakan maintenance breakdown pada tilting pen. Tilting pen itu basicnya seperti kompor. Dia itu bentuknya kotak, ada baknya gitu, dan sumbernya itu listrik. Masalah yang umum terjadi itu dia ada masalah pada kabelnya. Jadi si tilting pen itu tidak panas dan kita itu harus mencari sumbernya kayak kabelnya kah kebakar atau bagaimana itu. Itu juga pernah saya itu eh, hidroliknya. Jadi si baknya itu dia bisa masak makanan tuh dalam porsi besar. Untuk pemindahannya setelah matang, bak itu bisa diputar. Sedangkan ada masalah pada hidroliknya. Jadi si baknya itu tidak bisa berputar. Nah, di situ ternyata ada poros hidroliknya itu terlepas. Jadi pemasangan kembali saja. Terus juga di situ ada kerannya, saluran airnya tersumbat dan bocor, kira dilakukan maintenance. Pentingnya untuk mengetahui, menganalisis problem-problem apa saja dan apa yang harus dilakukan saat maintenance itu cukup berpengaruh di sana. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih dari saya.